Halo, selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu jenis teks yang seru, yaitu teks rekon, atau sering juga disebut teks cerita ulang. Pelajaran ini khusus untuk siswa kelas 9 SMP. Teks rekon ini sangat penting karena fungsinya adalah membantu kita menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu secara runtut dan jelas. Sudah siap? Mari kita mulai. Coba kalian ingat-ingat, pernahkah kalian menceritakan pengalaman liburan, perayaan ulang tahun, atau kejadian lucu yang baru saja terjadi kepada teman? Nah, itulah inti dari teks rekon. Secara definisi, teks rekon adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan kembali suatu kejadian, peristiwa, atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu secara kronologis. Kata kuncinya adalah menceritakan kembali. Lalu apa tujuannya? Tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk memberikan informasi tentang apa yang terjadi, dan yang kedua, bisa juga untuk menghibur pembaca dengan kisah pengalaman yang kita alami. Teks rekon dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung isinya. Ada 3 jenis utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, rekon pribadi. Ini yang paling sering kita buat, karena isinya adalah pengalaman unik dari penulis itu sendiri. Contohnya, catatan harian atau cerita liburan sekolah. Sifatnya sangat personal. Yang kedua, rekon faktual. Jenis ini menceritakan kejadian nyata yang objektif, seperti laporan kejadian kecelakaan atau berita sejarah. Tujuannya murni menyampaikan fakta secara urut. Yang ketiga, rekon imajinatif. Ini adalah kisah fiksi yang disusun seolah-olah terjadi nyata. Namun, di kelas 9 ini, kita akan fokus pada rekon pribadi dan faktual saja. Setiap teks punya kerangka, dan teks rekon punya 3 bagian utama yang membuatnya mudah dipahami. 3 bagian itu adalah orientasi, rangkaian peristiwa, dan reorientasi. Pertama adalah orientasi. Di bagian ini, kita memperkenalkan siapa saja pelaku cerita, serta kapan dan di mana kejadian itu berlangsung. Jadi, ini adalah jawaban untuk pertanyaan siapa, kapan, dan di mana. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Ini adalah inti dari cerita. Di sini, semua rangkaian kejadian harus disusun secara kronologis, atau urut dari awal hingga akhir. Jangan sampai urutannya terbalik ya. Dan yang terakhir, reorientasi. Bagian ini berisi penutup, kesan, atau komentar akhir penulis tentang kejadian tersebut. Bagian ini tidak wajib ada, tapi bagus untuk memberikan penekanan pada cerita. Selain struktur, teks rekon punya ciri khas dalam penggunaan bahasanya. Mari kita bahas 4 ciri utamanya. Ciri pertama yang paling penting adalah penggunaan kata kerja masa lampau. Karena ceritanya sudah terjadi, kita tidak bisa menggunakan kata kerja masa kini. Contohnya, bukan berangkat, tapi telah berangkat, atau berangkat jika merujuk pada masa lalu. Kata lainnya, melihat, bermain, makan, dan sejenisnya. Ciri kedua, adanya kata keterangan waktu dan tempat yang jelas. Ini berfungsi untuk memberi detail kapan dan di mana kejadian itu berlangsung. Misalnya, kemarin sore, di lapangan, atau pada tahun 2020. Mari kita lihat 2 ciri kebahasaan terakhir yang sangat membantu dalam merangkai cerita. Ciri yang ketiga adalah penggunaan kata penghubung waktu atau konjungsi kronologis. Kata-kata ini berfungsi untuk mengurutkan kejadian agar runtut. Contoh yang sering digunakan adalah pertama-tama, lalu, kemudian, setelah itu, dan akhirnya. Lalu yang terakhir, ciri keempat, teks rekon biasanya fokus pada subjek atau pelaku cerita, yang kebanyakan adalah penulis itu sendiri. Jadi, kita akan sering melihat kata saya, kami, atau penyebutan tokoh utama seperti adik saya. Sekarang, mari kita lihat contoh singkat dari teks rekon pribadi dengan judul Liburan Tak Terduga. Minggu lalu, saya dan keluarga pergi ke pantai Parangtritis. Perjalanan kami dimulai pagi-pagi sekali. Setelah sampai, kami langsung bermain air. Kemudian adik saya menemukan kura-kura kecil.
kami terkejut dan membawanya ke petugas pantai. Akhirnya, hari itu menjadi hari yang tak terlupakan karena ada kejutan yang menyenangkan. Seperti yang sudah kita pelajari, teks rekon memiliki 3 struktur utama. Di cuplikan ini, kalian bisa melihat bagaimana teks tersebut dibagi berdasarkan strukturnya. Yang pertama, ada orientasi. Bagian ini menjawab pertanyaan kapan, siapa, dan di mana peristiwa itu terjadi. Ini merupakan pengenalan awal. Yang kedua, ada rangkaian peristiwa. Ini adalah inti cerita yang menceritakan urutan kejadian. Perhatikan di sini. Setelah sampai, kami bermain air kemudian menemukan kura-kura. Kata penghubung waktu sangat penting di bagian ini. Dan yang terakhir, reorientasi. Ini adalah penutup atau simpulan. Penulis menyampaikan kesan atau evaluasi, yaitu bahwa hari itu menjadi hari yang tak terlupakan. Struktur ini sangat penting untuk dipahami agar cerita kita bisa runtut dan jelas. Agar kalian lebih paham, mari kita lakukan penugasan. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok 2-3 orang. Langkah yang pertama, silahkan kalian mencari satu contoh teks rekon faktual. Misalnya, berita pendek tentang kejadian yang sudah terjadi. Langkah kedua, analisis teks tersebut. Pisahkan mana kalimat yang termasuk orientasi, mana yang termasuk rangkaian peristiwa, dan mana yang termasuk reorientasi. Langkah yang ketiga, identifikasikan ciri kebahasaannya. Garis bawahi minimal 5 contoh kata kerja masa lampau dan 3 contoh kata penghubung waktu yang digunakan. Langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, tuliskan hasilnya di kertas atau PowerPoint dan dipersiapkan untuk dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Selain analisis kelompok, ada tugas individu yang seru, yaitu tugas mencipta. Tugasnya adalah menulis teks rekon pribadi kalian sendiri. Silahkan pilih tema tentang pengalaman yang paling berkesan yang pernah kalian alami. Pastikan tulisanmu memiliki minimal 3 paragraf dan mengikuti struktur teks rekon yang benar. Menggunakan kata kerja masa lampau, dan menggunakan minimal 3 kata penghubung waktu. Kerjakan dengan baik, perhatikan kebahasaannya, dan kumpulkan tugas ini minggu depan. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita rangkum kembali apa saja yang sudah kita pelajari. Tadi kita membahas tentang teks rekon, yaitu teks yang digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa masa lalu secara runtut atau kronologis. Teks ini tidak sekadar bercerita ulang, tetapi membantu pembaca memahami urutan kejadian dengan jelas dari awal hingga akhir. Kita juga sudah mempelajari bahwa teks rekon memiliki 3 struktur. Yang pertama orientasi, yaitu bagian pembuka, yang memberikan gambaran umum tentang peristiwa yang akan diceritakan. Siapa yang terlibat, kapan, dan di mana kejadiannya. Kedua, rangkaian peristiwa, yaitu bagian inti yang memaparkan kejadian-kejadian secara berurutan. Bagian ini harus disusun dengan alur yang jelas supaya pembaca bisa mengikuti cerita kalian tanpa bingung. Dan yang terakhir, reorientasi, yaitu penutup yang biasanya berisi komentar, kesan, atau refleksi dari penulis terhadap peristiwa tersebut. Secara kebahasaan, kalian juga sudah mengenali ciri utama teks rekon. Yang pertama adalah penggunaan kata kerja masa lampau, karena peristiwanya sudah terjadi. Misalnya, mengikuti, melihat, berlangsung, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kata penghubung waktu, seperti kemudian, setelah itu, pada akhirnya, dan lain-lain, untuk membantu alur cerita tetap runtut dan mudah dipahami. Menguasai teks rekon bukan hanya penting untuk tugas sekolah, tetapi juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan lebih mudah menjelaskan pengalaman, membuat laporan kegiatan, bahkan menyusun cerita dengan cara yang lebih menarik dan teratur. Semakin kalian terampil menyusun cerita, semakin kuat pula kemampuan kalian dalam berkomunikasi. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Sekarang silakan lanjutkan mengerjakan tugas, kerjakan dengan teliti dan jangan terburu-buru. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.